Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Efektif. Narasumber yang akan saya wawancarai adalah Bapak Ekomia Frigiananta yang berprofesi sebagai petugas security di Jakarta. Beliau ini memiliki pengalaman luas dalam bidang keamanan, penanganan medis darurat, keselamatan kerja, serta penanganan kebakaran bersama tim pemadam kebakaran. Melalui wawancara ini, saya berharap dapat memperoleh wawasan mengenai pengalaman kerja, tantangan yang dihadapi, strategi komunikasi yang diterapkan, serta nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ekomia yang telah bersedia meluangkan waktunya berbagi pengalaman dan pengetahuan. Bapak bisa memperkenalkan diri, menjelaskan tugas utama sebagai security. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ekomia Frigiananta. Saya sebagai Satpam Keamanan di daerah Jakarta, khususnya di daerah Jakarta Jabotabek. Ya, saya berbagi pengalaman. Saya asli dari Jawa Timur. Ya, kurang lebihnya ya kita pertanyakan lagi ntar. Jawa Timurnya di mana tuh, Pak? Di daerah Bojonegoro. Oke. Apa yang melatar belakangi Bapak memilih profesi di bidang keamanan? Saya ingin berkontribusi langsung dengan menjaga keamanan lingkungan. Ya, mungkin dalam pengalaman ingin mencari pengalaman yang luas dalam bidang keamanan, sebagai keamanan yang baik dan disiplin. Oke. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai security? Sekitar 15 tahun. 15 tahun. Iya. Pengalaman apa yang paling berkesan? Yang berkesan itu pengalaman waktu di daerah Jawa Timur. Mungkin kita flashback kebalik. Waktu itu pengalaman ya luar biasa sih, ya menggagalkan sebuah pencurian bahan pokok gitu. Itu ya alhamdulillah saya berhasil dan saya dapat penghargaan dari pimpinan kita karena sudah menggagalkan. Iya. Dalam pekerjaan sehari-hari Bapak sebagai security ini menerapkan komunikasi efektif dengan rekan kerja maupun masyarakat. Bagaimana Bapak menerapkan komunikasi yang efektif? Ya, kita berkomunikasi dengan efektif ya kita harus tegur sapa, sopan santun. Ya, kita komunikasi dengan baik dengan klien, dengan rekan kerja. Ya, yang penting kita kerjasama dengan baik dan kompak. Oke. Ya, Bapak memiliki pengalaman dalam penanganan medis. Dapatkah Bapak ceritakan pengalaman tersebut dan tindakan apa yang dilakukan saat kejadian tersebut, kejadian darurat pas penanganan medis itu? Pengalaman medis itu waktu di kerjaan yang lama. Kita kan belajar tentang penanganan kayak serangan jantung, ibu hamil, kayak orang pingsan. Ya, kita penanganannya ya semaksimal mungkin, sebisa mungkin yang diterapkan itu ya ntar kita menunggu dari tim medis yang datang sampai benar-benar itu clear semuanya. Oke. Jadi memastikan kondisinya aman semua. Aman, gitu ya. Nah, menurut Pak Eko, seberapa penting pengetahuan pertolongan pertama dalam keselamatan kerja bagi seorang petugas keamanan? Nah, untuk keselamatan ya penting banget, soalnya kan kita harus menyelamatkan dalam lingkungan kerja ya, dari klien, dari tempat kerja, tempat semuanya lingkungan ya benar kita maksimalkan dengan baik. Oke. Apakah Pak Eko pernah terlibat dalam penanganan kebakaran dalam pekerja tim? Bagaimana pengalaman tersebut? Ya, kita terlibat dalam kita diajarkan untuk kebakaran itu kan pengajaran dari Damkar itu. Ya, kita harus tahu api besar dan api kecil. Dan kalau ke api besar kan kita pakai hidran yang gede, ya hidran yang gede langsung dari
selang. Ya. Kalau dari KP yang kecil itu dari APAR. Ya. Dengan ya kita maksimal mungkin api itu arahnya kemana dan namanya angin, api ya kita harus memadamkan benar-benar itu api itu bisa padam. Kalau api kecil, kalau api yang besar itu kita nggak bisa dengan diri kita sapam sendiri, tapi kita kan udah diajarkan dalam bidang penanganan api besar. Kalau belum bisa juga kita harus memanggil damkar. Oke. Nah, bagaimana pengalaman tersebut sebagai yang Pak Eko rasain gitu, yang Pak Eko alamin pas kejadian tersebut gitu? Ya pengalaman kita ya luar biasa. Ibarat kata kan buat bekal kita itu ya bukan di pekerjaan aja ya, di luar kerja ya kita bisa menangani dengan itu, buat kita belajar untuk menangani yang di luar juga. Tantangan terbesar apa yang pernah Pak Eko hadapin selama menjalankan tugas dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, tantangan yang terbesar ya waktu di flashback itu ya di daerah Jawa Timur itu ya kasus pencurian ya, kita menanganinya dengan tenang, dengan baik, harus dengan SOP yang ada. Ya kita kalau nggak bisa ya kita panggil keamanan yang lebih gitu, dalam kayak kepolisian betul. Nah, bagaimana Bapak menjaga kedisiplinan, tanggung jawab dan profesionalisme dalam bekerja? Ya, kita menjaga kedisiplinan ya, kita tepat waktu dalam bekerja. Ya, kita jangan malas-malasan dalam bekerja. Nah, kita jujur dan bertanggung jawab apa yang diperintahkan pimpinan kita ya kita jalankan dengan baik. Jadi apa yang diperintahkan dijalankan dengan baik, dengan SOP gitu ya. Ya betul. Terus meningkatkan kemampuan diri ya seterusnya. Apa pentingnya kerja sama tim dalam menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja? Seberapa penting kerja sama tim dalam menjaga keamanan? Nah, gimana tadi? Seberapa penting kerja sama tim dalam menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja? Nah, penting banget. Kalau kerja sama itu harus kita jaga dengan baik, karena soalnya kan kalau nggak dijaga dengan baik kan jadi miskomunikasi dengan yang lain, jadi kan kerjanya berantakan. Makanya itu sangat penting komunikasi dengan rekan kerja, ya dengan klien, ya dengan pimpinan kita dengan baik. Oke. Menurut Pak Eko nih, keterampilan komunikasi seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang petugas keamanan? Keterampilan komunikasi terhadap klien, masyarakat, semuanya gitu. Ya, kita komunikasi dengan baik, sopan, santun, kan kita harus etika dijaga. Ya kita harus benar ramah sama klien, sama tamu yang kita temuin kan gitu. Oke. Nah, bagaimana cara Pak Eko menghadapi masyarakat atau pengunjung yang sedang emosi atau tidak kooperatif nih? Ya kita menjalankan tenang, harus kita dengan tenang, jangan sampai kita ikut amarah kan gitu. Kalau kita namanya petugas kan ada yang tempatnya salah dan benar. Kita kan harus benar-benar menjaga, jangan sampai kita marah, kita tenangkan dengan baik, komunikasi dengan baik, apa permasalahannya dan apa penyebabnya. Jadi kita juga jangan mengikuti jadi emosi juga gitu ya Pak. Betul. Nah ini pertanyaan ini juga nih Pak, pelajaran hidup apa yang Bapak peroleh dari pengalaman menangani situasi medis, keselamatan maupun kebakaran yang tadi Pak Eko udah ceritain gitu? Ya, perjalanan hidup ya. Pelajaran. Iya, pelajaran hidup. Pelajaran hidup ya bagi saya ya bagus, untuk itu kan untuk bekal kita untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Dan kita menjalankan itu harus dengan SOP-SOP yang ada. Nah ini pertanyaan terakhir Pak, pesan dan motivasi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa seperti saya gitu Pak, atau generasi muda lainnya di luar sana sedang mempersiapkan masa depannya dan karir mereka?
motivasi. Iya. Untuk motivasinya ya jangan mudah putus asa, teruslah belajar dan teruslah gigih untuk bekerja. Jangan sampai masa depan untuk menghancurkan kehidupan kita akan datang. Demikian wawancara saya. Saya mendapatkan banyak pelajaran mengenai pentingnya tanggung jawab, kedisiplinan, kerjasama tim, kemampuan komunikasi yang baik, serta kesigapan dalam menghadapi situasi darurat, baik dalam penanganan medis maupun keselamatan kerja. Semoga pengalaman dan nilai-nilai yang disampaikan oleh Bapak Eko ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengembangkan diri serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Saya Muhammad Raihan, mohon maaf apabila ada kekurangan selama proses wawancara. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.